Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini hari Senin. Sepertinya kondisi traffic di Jor cukup bagus hari ini. Jadi bisa pulang agak tenggo ya guys ya. Uh, Lihat tadi di map itu masih kuning-kuning gimana gitu, jadi belum merah guys. Jadi ya udahlah, langsung cabut aja, langsung caw aja kita. Ya mudah-mudahan nggak macet ya. Biasanya kalau udah sampai di kampung rambutan agak lumayan trafficnya. Ya nggak apa-apa ya guys, yang penting kita berkendara itu ya hati-hati, jangan sampai membahayakan orang lain. Ya betul nggak? Oke, kita masuk gerbang tol Cakung. Ya di sini masih aman ya, masih bisa laju 80 guys. Oke guys, kemarin ada kecelakaan beruntun ya guys di Pejagan arah Semarang guys. Wah, turut berduka lah buat keluarga. Infonya sih ada yang meninggal satu ya guys ya. Cuman aku belum belum baca detailnya sih guys. Baru apa namanya, headernya aja, kecelakaan gini 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 di mana gitu. Itulah ya guys ya, yang namanya orang di jalan itu, walaupun kita udah ibarat hati-hati, udah mungkin ya udah pelan lah ya, kecepatan udah sesuai gitu, cuman ya ada aja gitu di halangannya di jalan itu. Kalau yang
kasus kemarin itu yang beruntun itu kan, kalau di informasi di berita ya guys ya, itu kan karena apa namanya, ada yang bakar-bakar itu ya guys, di samping tol itu ada bakar-bakar rumput gitu ya, jadi asapnya itu nutupin jalan, mungkin seperti itu. Jadi ya penglihatan ke driver jadi nggak bisa ini ya, nggak bisa bagus gitu ya penglihatannya, ketutup asap ya mungkin ya. Itulah guys, kita udah mungkin udah hati-hati ya kan, tetap aja di jalan itu pasti ada aja. Nah itulah kenapa kita setiap mau jalan gitu kan, mau pergi, kita berdoa guys. Waduh, baru nyampe sini udah ada yang ditangkap polisi. Kenapa nih tangkap polisi? Biasanya sih bahu jalan, tangkap polisi karena pakai bahu jalan biasanya. Guys, ngomong-ngomong soal mobil guys, sekarang ini kan banyak mobil-mobil elektrik ya guys ya. Ada yang masih hybrid, ada yang udah full elektrik. Nah menurut kalian ini gimana guys? Pendapat kalian guys? Kalau misalkan uh, ada budget gitu ya, apakah udah worth it guys kalau kita ini saat ini ya guys ya, kondisi saat ini beli mobil full elektrik guys? Atau mungkin juga nggak usah full elektrik lah, yang hybrid dulu misalkan gitu. Kalau aku ya guys ya, itu lebih cenderung kalau misalkan ada budget guys, kita beli mobil hybrid dulu guys. Hybrid dulu. Hybridnya contoh kayak punyanya Nissan guys, Nissan Kick itu guys. Itu menurutku cakep itu guys, bagus itu. Kenapa? Dia mesinnya itu apa namanya, bukan sebagai penggerak roda ya guys ya. Nah kalau yang hybrid yang lain itu kan dia penggeraknya masih pakai mesin ya guys, masih pakai engine ya, dan dibantu sama motor gitu kan kalau hybrid yang lain gitu. Nah cuman kalau yang Nissan Kick ini agak unik nih kalau aku baca di spesifikasinya ya. Jadi dia punya mesin kalau nggak salah 1000 atau 1200 cc ya. Nah cuman mesinnya itu nggak untuk menggerakkan roda guys. Ternyata mesinnya itu untuk ngecas baterai. Nah terus yang untuk gerakin rodanya dia pakai motor listrik. Artinya udah nggak perlu lagi ngecas baterai di rumah gitu loh, atau di charging station lah. Kalau aku bilang ini teknologi bagus sih. Kenapa? Karena satu, dari segi konsumsi bahan bakar ya, udah pasti itu bakalan irit lah. Karena ibaratnya mesin itu hidup ya cuman eh, apa namanya nggak RPM-nya itu nggak tinggi gitu loh. Ya mungkin RPM idle gitu kan, hanya untuk sebagai charging gitu, untuk ngecas baterainya gitu. Nah sedangkan penggerak
rodanya itu udah pakai motor listrik ya. Ini mirip-mirip sebenarnya, udah kayak kayak full elektrik ya guys ya. Cuman bedanya kalau full elektrik itu dia harus ada ininya, ngecas di eksternalnya gitu lah, ibaratnya harus ada charging station khusus supaya pengisian daya baterainya itu bisa diisi gitu loh, bisa ngecas gitu loh. Nah sedangkan kalau yang di Sangkit ini unik nih, kita nggak perlu lagi ngecas dimanapun gitu. Jadi sekali kita hidupin mesin, ketika dibutuhkan untuk ngecas dia udah langsung ngecas otomatis gitu guys. Gitu guys, mantep nih sebenarnya guys. Kita udah dapat elektrifikasinya, yaitu pakai motor listrik itu ya kan, pakai baterai, dan nggak perlu lagi charging station guys. Kita nggak perlu lagi nyiapin charging station. Nah kalau menurutku dengan kondisi yang saat ini ya guys ya, dimana pemerintah itu punya program supaya kita segera beralih ke kendaraan full elektrik ya guys ya. Nah di masa peralihan itu justru mobil-mobil hybrid macam Nissan Kick itu bagus sih guys. Bagus, kita mulai membiasakan diri lah dengan kendaraan elektrik ya kan. Yang kedua, walaupun itu elektrik, ada elektriknya ya kan, pakai motor listrik penggeraknya, tapi kita nggak perlu lagi takut baterainya itu ngedrop atau baterainya habis gitu ya ibaratnya. Kita masih bisa ngisi bensin gitu loh. Kita masih bisa ngisi bensin buat ngisi daya baterai gitu loh guys. Misalkan kita lagi bepergian ke tempat yang agak pelosok lah gitu kan, kita nggak perlu takut kehabisan baterai guys. Yang penting kita masih ketemu sama pom bensin. Nah itu nggak perlu takut kehabisan baterai guys. Beda dengan kendaraan-kendaraan yang udah full elektrik. Kita belum bisa leluasa gitu loh, kemana-mana itu belum bisa leluasa guys. Jadi kita harus punya planning yang bener kalau pakai mobil full elektrik di kondisi saat ini ya guys ya. Kita harus tahu kita mau pergi kemana gitu kan, kita mau pergi kemana, jaraknya berapa ya kan, nanti di dalam perjalanan itu apakah ada tempat untuk ngecas gitu kan, atau kita ngelewatin charging station enggak gitu kan. Kita harus mikir sampai ke situ guys, karena untuk saat ini memang belum banyak charging station, even itu di rest area guys, belum banyak guys, serius belum banyak yang pasang gitu guys. Jadi menurutku Nissan Kick ini bagus, ini tepat lah di kondisi peralihan seperti ini. Dia hybridnya ini hybrid yang cakep, bukan seperti hybrid yang lain ya. Kalau hybrid yang lain tuh penggerak rodanya dia masih pakai engine guys, engine tapi dibantu sama motor listrik, tapi tetap konsumsi bahan bakar bakalan beda pasti guys. Aku yakin lebih irit pakai yang Nissan Kick lah itu, yakin aku. Nah mungkin kalau kalian ada yang punya unek-unek ya guys ya, terkait dengan mobil elektrik atau mobil hybrid ya guys ya, silahkan guys, kita
sharing-sharing guys di kolom komentar guys. Ya kan, siapa tahu ada yang punya informasi atau pengetahuan yang eh, lebih detail lah terkait dengan apa teknologi tersebut ya. Ayo kita sharing-sharing guys di kolom komentar guys. Tapi memang seharusnya kita itu udah mulai akselerasi sih guys untuk peralihan ke kendaraan elektrik guys. Gitu guys. Karena kondisi saat ini nih kalau kita pakai yang apa ke elektrik ya atau ke hybrid lah ya, mobil hybrid gitu kan, itu masih sangat menguntungkan karena pajaknya ini belum diberlakukan seperti mobil-mobil yang bensin seperti ini guys. Satu itu, yang kedua apa namanya, kalau kita punya apa panel solar cell lah ya atau PLTS ya di rumah ya, biasanya kan ada tuh yang pasang-pasang panel surya di rumah untuk apa namanya listrik mereka sendiri, jadi mereka tidak terlalu bergantung pada PLN guys. Nah itu juga cakep tuh guys. Jadi kalau ada yang punya mobil listrik guys, ngecasnya itu nggak terlalu makan banyak biaya hariannya gitu kan. Kita pasang sekali, pasang PLTS sekali di rumah gitu kan, itu udah bisa untuk satu mencukupi kebutuhan di rumah, yang kedua untuk kendaraan kita ya kan. Dan itu aku yakin belum belum diberlakukan pajak seperti kalau kita ini ya apa namanya punya kendaraan gitu loh, pasang PLTS-nya guys. Aku yakin itu nanti kalau udah kita udah banyak beralih ke kendaraan elektrik gitu kan, otomatis kebutuhan listriknya akan meningkat. Itu masyarakat yang pasang atau punya PLTS di rumah itu pasti akan dikenai pajak guys. Nah kalau sekarang sepertinya sih belum sih guys, belum kena pajak guys. Paling pajak pasang aja kan, PPN ya, bukan pajak tahunan untuk karena kita punya PLTS di rumah gitu kan. Aku yakin suatu saat nanti kita masang PLTS di rumah itu juga bakalan kena pajak guys, kalau Indonesia ini udah banyak yang pakai elektrik. Ini di Simpang Cikunir nih macet karena itu ya, ada pemasangan apa kemarin itu di spanduknya itu. Jadi yang ke arah apa namanya Cikampek itu cuman dikasih satu jalur aja guys. Nah makanya macetnya sampai kayak gini nih. Ah yang lebih parah itu yang dari arah sana guys. Yang dari arah sana tuh pasti udah panjang tuh macetnya. Ini truk-truk semua ini yang ngantri. Itu di sana cuma dikasih satu jalur aja guys. Makanya parah macetnya.
guys. Ini yang dari arah sini nih guys. Ini parah ini yang dari arah sini. Banyak soalnya kendaraannya. Kalau di sini nih lumayan panjang guys, macetnya nih lumayan panjang di sini. Lumayan bikin traffic jam ya di sini ya.
mudah-mudahan tidak macet guys, mudah-mudahan lancar tolnya. Bismillah, bismillah.